Bisa Pak Logrek. Oke. Bener Pak, ada pernah dengar nih ada yang gratis kalau prosesnya secara pribadi langsung Pak. Ini ada yang bilang sudah tahu nih. Jadi teman-teman, sekali lagi saya selalu bilang kalau Bapak nggak baca komen kalian, bukan karena Bapak nggak peduli dengan masalah kalian ya, karena ada yang inbox saya dan mengatakan kenapa Pak ini live aja nggak mau baca komen saya. Bukan nggak mau baca. Dibaca pasti. Bukannya Bapak nggak mau baca. Kelewat aja. Bukan Pak, soalnya kan banyak sekali toh. Iya, iya mungkin dia kelewat. Iya. Tapi yang lainnya kan dibaca. Iya betul. Jadi saya selalu bilang kalau Bapak nggak bisa baca, kalian inboxin. Karena mungkin Masih ada lama. admin yang akan bisa disampaikan. Masih lama. Hongkong 2 jam 12. Sekarang Sekarang Ini sekarang jam. Mei, oh sekarang jam 11. Oh, masih lama. masih satu lama. jam. Mis kalau mau Hongkong Singapura jam emang nggak, waduh masalah lama enggaknya Oh, kan di bukan Hongkong kita yang jam menentukan 12. Mbak. Mungkin Bener nggak? Bukan kita yang menentukan kamu non atau tidak kalau ke luar negeri. Bener nggak sih? Apalagi non. Nah saya itu yang heran. Kalian tuh non, gak gelem mlebu PT. Leweng kita kono kerja. Apa iso kerja bahasa gak iso? Nggak mau ujian, nggak mau proses, maunya minta uang besar. Ya ikut pelatihan. Nah iya yang ngimpi loh Pak. Kalau non tuh banyak sekarang anak-anak sekarang tuh non nggak mau di PT. Oh. Tahu bahasa dari mana? Ya, tahu kerja seperti apa? Karena kan Betul. kalau lewat PT ada pelatihan ya. Oke. Kemarin saya dipersulit Pak MCU-nya di dokter spesialis di rumah sakit sama klinik Oke. beda diagnosis, diagnosa. Sungguh disayangkan Bapak banget Pak. Dari sini banyak sindikat bermain di para klinik-klinik sarana kesehatan. Iya tolen dulu kok saya dimeni. Iya rek mau corek. Ibaratnya si Melaka kan kalau diketasin tujuannya kan baik, kalau belum gaji nanti malah disuruh pulang kalau dia ada lagi dari Oke, sindikat bermain klinik sarana kesehatan untuk keperluan sending data ke Korea lebih baik. Banyakin kerjasama dengan rumah sakit RSUD atau RSUP, Pak. Biar RSUD udah ya. tidak ada permainan dari LPK Korea, Pak. Oke. Jadi gini, dulu untuk yang berangkat ke Korea G2G itu kan sarkesnya untuk medical check up itu kan disentralisasi tuh. Ya, di Jawa Tengah, Semarang, kemudian di Cirebon kalau nggak salah, dan Jakarta ya. Nah, saya mengambil keputusan tidak boleh lagi disentralisasi, kasihan loh. Orang dari Sulawesi, dari timur Indonesia, Kalimantan harus datang ke Jawa hanya untuk medical check up, bayangin. Medical check up itu kan biayanya hanya 850.000. Berapa uang tiket yang dia harus keluarkan dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Papua? Itu tidak adil, itu kebijakan yang salah. Sehingga sekarang tidak perlu datang ke Jakarta, tidak perlu ke Jawa, tidak perlu ke Cirebon, cukup dengan melakukan medical check up di rumah sakit daerah masing-masing. Ya. Oke. Iya. Jadi lebih dipermudah ya Pak ya Iya. sebenarnya ya. Jadi teman-teman seperti yang Bapak jelaskan tadi banyak hal yang sudah diperbaiki ya Pak ya. Iya. Ya kalau menuju sempurna kan sangat sulit Pak. Iya. Jadi semua butuh proses dan waktu. Jadi itu penjelasan Bapak ya. Jadi ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Biar Bapak bisa menjawab secara live nih. Kebetulan ono moderatornya. Moderatornya yang paling cerewet ya. Diganggu nih, udah muter bakong, tadi masih diganggu aman, Miss. jadi moderator. Jadi moderator, saya menaik pangkat sekarang. Jadi moderator. Lek di tempatnya Bapak kan itu loh. Nggak Jadi, oleh ngomong. Thomas sudah disunat ya, sudah disunat. Sudah sunat Pak. Sudah. Coba lihat. Aduh, Bapak nggak jelas jadi ini dilihat. nanti bisa cek daily mandi. Nah, di kamar mandi, Kamar bisa mandi, dicek di bisa cek. kamar mandi. Image. Jaga image ya Bapak. Bapak tidak disunat, tidak. Bapak tidak. Bapak tidak. Bapak tidak. Bapak mau, Bapak mau. Bapak tidak. Kenapa toh? Udah bahaya tak? Bahaya tak? Ya lagi lah. Keren pokoknya Bapak. Ya wes, Miss. Saya ada masukan mau ke Singapura terus saya
Timur Tengah marah terus saya kena BAP denda 5 juta. Nah itu dendanya kenapa Mbak? Siapa yang mendenda? Siapa yang mendenda? Siapa yang mendenda? Pak Beni dan Miss Yuni tolong bantu saya Miss. Kemana lagi saya harus mengadu? Saya punya bukti-bukti. Agennya pun nggak mau tanggung jawab. Nah, ya itu kalau ilegal kemana mengadunya? Ayo kemana ngadunya? Ke KBRI aja ya, KBRI setempat ya. Oh. Atau KJRI ya. Oke, bukan Bu, di Arab Saudi. Ya, di Riyadh ya. Di Riyadh Mbak. Kalau memang mau ngadu ya datang ke Riyadh Atau nanti atau Jeddah. atau bisa kirim data aja ke kita, beri catatan apa masalahnya, nanti kita yang akan membantu mengkontak ya perwakilan kita di Riyadh atau Jeddah ya. Oke Devi, kayaknya aku punya nomormu deh Dev. Kamu kirimin paspormu lagi, data-datamu lagi, biar ntar Pak Beni minta pertolongan di sana. Keluarga udah mengadu BP2MI. Pak, ini Pak. Keluarga udah mengadu ke BP2MI. BP2MI mana? Tapi Ayo, laporin. tapi tetap nggak ada respon mengadu ke lembaga-lembaga, nggak ada harapan lagi Pak. Makanya BP2MI mana? Laporin kapan, tanggal berapa ya. Yuk. makanya Mbak Devi, Saya telepon sekarang BP2MI mana itu waktu mengadu. Mbak Devi, paspormu kasih no ke aku karena saya menerima komplainan anak ini Pak. Begitu keluarganya juga. Ayo siapa ya BP2MI mana? Awalnya unfit terus pergi terapi sosialis dan bisa dikatakan fit bro. Mohon diterima. Ini masukan. Pak, ini berbicara tentang Korea tadi. Iya Pak, mohon jangan MCU-nya dipersulit untuk CPNI bagi orang yang awalnya unfit terus setelah terapi ke dokter spesialis dan bisa dikatakan fit to work. Mohon diterima, ini masukan saya Pak Beni, dan kita CPNI yang awalnya unfit dan terapi sudah sehat, tetapi kalau di MCU di klinik ditunjuk BP2MI rada sulit untuk mendapatkan fit to work. Sekali lagi, sarana kesehatan tidak ditunjuk oleh BP2MI. Itu ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dan pihak Korea. Ya, jadi bukan kita yang nunjuk. Kalau kita yang nunjuk, kita bebasin aja semua, berangkat aja gitu. Betul. Kalau kita yang nunjuk ya. Selalu saya katakan pemerintah bodoh kalau dia menghalangi orang mau bekerja. Karena dengan banyak bekerja maka angka pengangguran berkurang. Apalagi devisa ya sangat besar dari PMI misalnya nih. Ini logikanya ya. Jadi hanya pemerintah yang bodoh, yang bego jika dia membatasi orang bekerja ke luar negeri. Nah, Artinya terkait sarana kesehatan yang menentukan orang tiba-tiba unfit, itu kan ada waktu 3 bulan. 3 bulan dia melaksanakan terapi atau apakah sehingga dia nanti saat diperiksa dinyatakan fit dan bisa berangkat gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau dinyatakan unfit pertama, kemudian kita melakukan pengobatan termasuk TBC kan itu. Iya, betul, kalau TBC juga akhirnya dinyatakan dalam 3 bulan sembuh, dia masuk lagi ke sana kesehatan dinyatakan fit, jadi dia lolos ya, nggak perlu khawatir. Ya, kalau ada indikasi permainan apa boleh lapor ke kita ya, nggak perlu ragu. Harus berdasarkan bukti Pak, jangan cuma ngomong karena aja. pihak rumah sakit juga sudah diikat oleh MOU oleh kita. Kalau dia macam-macam, tidak profesional, dia bisa kita putuskan kerjasamanya ya. Jadi buat teman-teman, sekali lagi seperti yang sekalian katakan bahwa jika ada sesuatu yang menyimpang berdasarkan ada buktinya. Jadi seandainya Pak Beni menegur itu ada buktinya. Jadi tidak terjadinya fitnah. Ini melanjutkan yang semua data harus sama Mbak. Kalau nggak sama ya pasti kena denda. Karena seharusnya data asli dan semua harus sama. Betul sekali ya teman-teman. Jadi ini masalahnya kenapa saya bilang banyak sekali data kita itu berganti-ganti. Sarankan Pak ada tambahan selalu piye yo kemen SMS wis ilang meneh. Ngono Bapak kon maca kualana kowe kualan Miss Yuni. Pak Beni sangat semangat selalu ya wis Mbak, bantu doa agar tetap amanah dan sehat. Terutama bapakmu iki. Nah iki wengi-wengi cek macane SMS ya. Salam dari Mongkok Miss ya wes, salam balik. X Timur Tengah kebanyakan datanya dituakan. Jadi kalau mau pindah negara ribet. Nah itu
Nah, hati-hati tuh, dituakan jangan mau ya. Nah, dituakan jangan mau. Dimanipulasi dokumennya. Pak, ini ada yang tanya. Pak Beni, Timur Tengah kapan dibuka? Nah, lagi dibahas ya. Presiden yang jelas sudah menyatakan tidak ada lagi moratorium, dicabut. Ya. Kedua, SPSK tidak boleh lagi ada monopoli. Ya, itu dibuka untuk semua perusahaan. Nah, ini Perpresnya sedang dirumuskan ya. Dan Perpres ini jika sudah tangani oleh Presiden, ready, jalan semua. Berarti- Tapi saya selalu mengingatkan Iya. bahwa dibuka it's okay ya. Tapi yang penting adalah kompetensi dijaga. Kita tidak boleh hanya menempatkan pekerja yang tanpa dibekali kompetensi. Jadi dia harus benar-benar memiliki keahlian, keterampilan dalam pekerjaan, kemampuan berbahasa itu penting. Karena itulah modal awal perlindungan kita. Karena kalau enggak punya keahlian, tidak punya kemampuan berbahasa, itu tandanya ya kita masuk pada kemungkinan terjadinya penindasan yang dilakukan oleh pemberi kerja kita ya. Oke, seperti contoh tadi adalah nggak digaji gaji sampai 6 bulan dan tidak tahu harus seperti apa dan Nah, bagaimana. ternyata karena berangkatnya tidak resmi. Ya. Betul. Jadi itu adalah resiko ya. Sekali lagi kenapa Pak Beni cerewet banget ke kalian jangan sampai berangkat tanpa prosedural. Jadi kenapa BP2M ini bukan tidak mau diribetkan, nggak mau disalahkan, tapi ya memang kita harus punya tanggung jawab sendiri-sendiri, Mbak. Lah ini hidup-hidupmu dewe, nah giliran ono masalah golek wong liya kan yo dunia persilatan rame no. Bener nggak sih? Yang dapat uang kalian, yang susah semua orang. Jadi resiko data karena diubah. Sehat selalu Pak Beni. Yo wes, terima kasih. Thank you. Terima kasih doanya. Terus buat teman-teman sukses selalu. Pak Beni ini jadi nih tanggal 21 berangkat ke Hong Kong. Hongkong ditunda ya Ditunda? karena pertimbangan KJRI. Iya. Katanya mereka tuh punya acara tanggal 14 yang akan dihadiri oleh 100 ya Iya. agensi ya. Padahal saya udah yakinkan ke KJRI bahwa tujuan saya ke Hong Kong, saya tuh nggak ada rencana ketemu dengan mau agensi, mau mall, mau apa ya lembaga pemerintah di sana. Saya ingin ketemu PMI, itu niat saya ya. Karena menurut saya ya udahlah urusan dengan lembaga-lembaga pemerintah, urusan Naker, urusan Kemlu ya. Tapi kok teman-teman KJRI dan Kemlu punya pertimbangan lain, ya udah kita ikutin aja lah ya. Karena nggak enak juga kan kalau kita paksakan berangkat, terus kita nggak sehati dengan perwakilan negara kita yang ada di sana, kan nggak enak juga bagi kita. Sehingga teman-teman migran mohon maklum ya. Jadi kita hanya berangkat ke Taiwan di tanggal 20. Kita dari NTT tanggal 20 loh pulang ke Jakarta. Hanya 1 malam, besoknya kita terbang ke Taiwan ya. Nah setelah itu kita siapkan keberangkatan ke Hong Kong tanggal 14 Oktober ya Pak. 14 Oktober ya. Oke, jadi ini artinya adalah tanggal 21 ini ditunda. Ditunda dengan pertimbangan dari KJRI dan Kemlu. Oke, Bukan pertimbangan untung saya kita. sudah keluar nih di media sosial. Iya, bener. Bapak mau hadir, tapi ternyata diundur lagi. Yo wis ora apa-apa. Jadi lebih tanggal 14 Oktober. Jadi kita tunggu aja bagaimana dan seperti apa. Ini mau live terus atau dimatiin dulu Bapak? Bapak. Oke, cukup ya. Terima kasih Sobat teman-teman. migran, dadah, salam Dadah. sehat, tetap selamat istirahat ya untuk besok bekerja kembali. Iya. Thank you. Terima kasih. Kan udah Jadi dibilang teman-teman di- terima mereka kasih udah sekali. bertahun udah Kita di- pamitan dulu. Poin, Iya. Oke, sehat jauh sekali selalu. kalau di Terima internasional kasih. tadi kemarin. Jadi buat teman-teman terima kasih sekali dan seperti yang dikatakan oleh Pak Beni tanggal 21 ini diundur ke bulan depan Iya Pak, jadi aja ya. tanggal 14 akan direncanakan tanggal 14 Oktober. Jadi kita tunggu aja dan salam sehat buat kalian semua. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Selamat istirahat. Selamat istirahat dan semoga semua makhluk hidup bahagia dan assalamualaikum, bye bye.